transfer Andre Onana cukup alot. Manchester United alihkan bidikan ke Robert Sanchez. Saat ini Manchester United sedang dalam pencarian kiper baru di tengah ketidakpastian kontrak David De Gea. Secara mengejutkan mereka sedang mempertimbangkan kepindahan Robert Sanchez dari Brighton. Sebelumnya Andre Onana telah menjadi target nomor 1 setan merah untuk menggantikan David De Gea. Namun penjaga gawang Inter Milan itu terlampau mahal. Tim Serie A tersebut menaksir harga sang pemain di antara 40 hingga 50 juta pound sterling. Dengan alotnya negosiasi pemain asal Kamerun tersebut, Manchester United kemudian mengalihkan bidikan dengan penjaga gawang lain. Setan merah optimis sanggup mendaratkan Sanchez, mengingat posisinya di Brighton mulai terpinggirkan. Pemain berusia 25 tahun ini telah kehilangan tempat di bawah asuhan Roberto De Zerbi yang menjadikan Jason Stels sebagai kiper utama The Seagulls. Ditambah dengan kehadiran Bart Verbruggen, posisi Sanchez semakin terancam. Daily Mail melaporkan bahwa saat ini Manchester United mencari alternatif yang lebih murah. Sanchez telah muncul dalam radar mereka. Brighton tidak mungkin meminta lebih dari 30 juta pound sterling untuk pemain asal Spanyol itu. Selain nama Sanchez, nama Justin Below dari Feyenoord juga menjadi salah satu pilihan alternatif. Begitu juga dengan Kevin Trapp dari Eintracht Frankfurt. Ten Hag idealnya menginginkan pemain baru yang sudah ada pekan depan. Namun keterbatasan anggaran telah menjadi halangan kemajuan Manchester United. Belum lagi kisah pengambil alihan kepemilikan klub mereka. Sementara kontrak De Gea telah berakhir di Old Trafford musim ini. Bukan tidak mungkin ia masih bisa menandatangani kesepakatan baru dengan klub. Tergantung pada apakah setan merah merasa bisa mendapatkan pemain yang lebih baik atau tidak. Bernardo Silva picu perang uang antara Arab Saudi dan Qatar. Bernardo Silva yang ingin keluar dari Manchester City menarik perhatian dua klub, yaitu Al Hilal dan Paris Saint-Germain. Perang harga pun sedang terjadi. Klub-klub Arab Saudi memang sedang menggila di musim panas 2023. Banyak pemain elit Eropa yang berhasil direkrut dengan godaan nilai kontrak yang fantastis. Untungnya PSG punya seorang Nasser Al-Khelaifi, seorang pengusaha asal Qatar yang bisa mengimbangi perang harga dari investor Arab Saudi. Perang harga itu pun begitu tampak saat kedua tim tengah berburu Bernardo dari Manchester City. Adu gaji besar untuk sang pemain jadi rumor yang terus berkembang. The Sun awalnya mengungkapkan bahwa Bernardo mendapatkan tawaran gaji mencapai 50 juta euro per tahun. Jumlah tersebut kelewat fantastis. Bagaimana tidak, Bernardo bakal dinobatkan menjadi pemain dengan gaji termahal kedua di Saudi Pro League. Jumlah tersebut hanya kalah dari Cristiano Ronaldo yang punya gaji 200 juta euro per tahun dari Al Nassr. Bagi PSG, tawaran gaji 50 juta euro per tahun jelas bukan apa-apa. Sportzone mengklaim PSG sanggup memberi Bernardo jumlah gaji yang sama. Namun perang harga gaji ini baru bisa terlaksana jika Al Hilal maupun PSG sanggup untuk mengiyakan permintaan biaya transfer dari Manchester City. The Citizen kabarnya meminta bayaran sebesar 80 juta euro dari penjualan Bernardo. Belum ada tanggapan dari kedua klub terkait harga jual Bernardo Silva. Thiago Alcantara tolak kesempatan main di Liga Arab Saudi demi Liverpool. Thiago Alcantara dapat kesempatan untuk bermain di Liga Arab Saudi. Tawaran itu ternyata ditolak karena masih berambisi bermain untuk Liverpool di musim depan. Thiago sebelumnya dilaporkan terindikasi bakal hengkang dari Anfield. Keputusannya menghapus nama dan logo Liverpool dari bio Instagramnya menjadi penguat. Kontraknya yang hanya menyisakan setahun juga menjadi faktor lain. Ada kemungkinan gelandang berusia 32 tahun itu meninggalkan The Reds di musim panas ini. Tetapi tidak ada tim yang meminatinya. Jadi sebenarnya dua indikasi awal itu tidak serta-merta menunjukkan minat Thiago untuk hengkang. Apalagi seperti yang dilaporkan The Athletic, Thiago menolak tawaran dari klub Arab Saudi, akan tetapi tidak disebutkan klub mana yang menawarnya. Sama halnya dengan Thiago, Liverpool tidak ada niatan untuk melepas gelandang asal Spanyol itu di musim panas 2023. Kemampuannya yang masih dibutuhkan oleh Jurgen Klopp. Berarti demikian sejauh ini Liverpool tidak berencana memperbaharui kontrak Thiago yang akan habis di akhir musim 2023-2024. Liverpool justru berencana melepas sang pemain secara gratis bersamaan dengan Joel Matip dengan kontraknya habis pada periode yang sama.
Bosan menunggu kepastian kontrak dari AC Milan, Inter Milan goda Daichi Kamada. Daichi Kamada mulai bosan menunggu kepastian kontrak dari AC Milan. Hal tersebut membuat Inter Milan mulai melirik peluang untuk mendapatkan jasa sang pemain. Daichi Kamada dipastikan berpisah dengan Eintracht Frankfurt begitu musim 2022-2023 berakhir. Kontraknya berakhir pada 30 Juli lalu dan dipastikan tak ada kontrak baru bersama Frankfurt yang ditekan. Kamada punya banyak opsi yang bisa diambil untuk menentukan klub baru di musim depan. Salah satunya adalah AC Milan. Negosiasi awal sudah digelar oleh kedua pihak, bahkan kesepakatan verbal sudah tercapai. Hanya saja Milan tak kunjung menyodorkan kontrak untuk ditekan Kamada. Hal tersebut lantas membuat pemain 26 tahun itu merasa sangat kecewa. AC Milan dan Daichi Kamada memang sudah mencapai kesepakatan verbal. Pihak Kamada senang dengan kontrak berdurasi hingga Juni 2028 yang disodorkan Milan. Hanya saja dokumen kontrak itu tak segera disodorkan kepadanya. Situasi tersebut menurut Football Italia mulai membuat pihak Kamada resah. Mereka terlalu lama menunggu dokumen kontrak dari pihak AC Milan. Inter Milan coba memanfaatkan situasi ini. Mereka juga punya ketertarikan pada jasa Kamada, apalagi dengan statusnya yang saat ini bebas transfer. Kini upaya pendekatan mulai dilakukan kubu Inter dan mereka berharap mendapat kabar baik dari Kamada. Kena batunya, harga jual Harry Kane bisa turun 10 kali lipat. Tottenham bisa kena batunya kalau masih keras kepala tidak segera menjual Harry Kane di musim ini. Harganya yang sekarang di angka 100 juta pound sterling bisa turun jauh. Kontrak Kane saat ini diketahui hanya berlaku hingga tahun 2024. Jika tak ada perpanjangan kontrak, Kane bisa pergi gratis di akhir musim depan. Menurut Frank McAvenny, Tottenham tidak mau hal tersebut terjadi. Kane terlalu berharga untuk dilepas secara cuma-cuma ke tim lain. Situasi terburuknya Kane terpaksa harus dijual di pertengahan musim 2023-2024. Itu berarti harga jual bakal turun 10 kali lipat dari harganya yang sekarang. McAvenny menjelaskan melepas Kane begitu saja akan sangat merugikan bagi Tottenham, dan pada akhirnya menjual dengan harga super murah adalah opsi terbaik. Saat ini Tottenham masih jual mahal terkait penyerang berusia 29 tahun tersebut. Harganya dipatok di angka 100 juta pound sterling yang membuat banyak tim mundur. Bahkan menurut McAvenny, Kane harusnya bisa dijual di angka 70 juta pound sterling saja. Tidak mungkin lebih dari jumlah tersebut. Sebelumnya Kane punya peminat dari 3 tim besar. Manchester United dan Real Madrid sudah mundur lebih dahulu karena harganya yang kemahalan. Saat ini hanya ada Bayern Munchen yang masih ingin mengincar jasa sang pemain. Tawaran sebesar 70 juta pound sterling kabarnya sudah dilayangkan ke kubu Tottenham. Arda Güler mantap pilih Real Madrid. Perburuan Arda Güler sebentar lagi tuntas. Real Madrid yang menjadi pemenang setelah berhasil meyakinkan wonderkid asal Turki ini untuk pindah ke Santiago Bernabeu. Güler jadi salah satu prospek cerah di Liga Turki 2022-23. Usianya yang baru 18 tahun tetapi memainkan total 36 laga di seluruh kompetisi bersama Fenerbahce. Catatan itu semakin dipercantik lewat torehan gol dan asisnya. Pemain berposisi sebagai gelandang serang ini menyerangkan 6 gol dan 7 asis selama satu musim. Itulah kenapa Madrid, Barcelona, dan AC Milan tertarik merekrutnya di musim panas 2023. Namun dua tim terakhir harus gigit jari karena kalah dari perburuan. Media asal Turki Sport Digital awalnya mengabarkan bahwa Güler punya 3 opsi untuk melanjutkan karirnya. Sang pemain punya waktu 48 jam untuk menentukan pilihannya, entah bergabung dengan Madrid, Barcelona, atau Milan. Güler ternyata mengambil keputusan lebih cepat dari yang ditetapkan. Belum sampai 24 jam ia yakin memilih Los Blancos. Sebagaimana yang dilaporkan sebelumnya, Fenerbahce hanya mau melepas pemainnya jika ada tim yang menebus klausal pelepasannya di angka 17,5 juta euro. 3 tim itu tidak ada masalah dengan nominal tersebut. Madrid yang senang karena dipilih oleh sang pemain bahkan memberikan bonus. Menurut media yang sama, Madrid kabarnya akan membayarkan lebih dari klausal pelepasan. Fenerbahce bakal mendapatkan total 20 juta euro. Tidak hanya sampai di situ, Madrid menambahkan klausal lain dalam kesepakatan transfer tersebut. Fenerbahce nantinya bisa mendapatkan bagian sebesar 20% dari total penjualan Güler di masa depan. Itulah beberapa informasi terbaru seputar sepak bola. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa.